Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang di rumah. Walaupun mungkin kita masih belum bisa berkumpul beribadah di gereja, tetapi kita yakin dan kita percaya bahwa pasti Tuhan tetap sama bagi kita semua. Dan kita mau bersyukur pada saat hari ini kita mau peringati Roh Kudus yang telah diturunkan. Dan kita yakin dan kita percaya Roh Kudus selalu bersama dengan kita. Dia yang menghibur dan menguatkan kita selalu. Mari kita sama-sama mungkin kita mau menyapa kawan kita, keluarga kita, mungkin juga anak-anak kita kasih senyum, kasih salam, katakan bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat. Mari kita angkat satu pujian, kita memuji menyembah nama Tuhan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Syukur pagi hari ini. Terima kasih buat Roh Kudus yang Kau curahkan bagi setiap kami, yang selalu menyertai kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami siapkan hati kami bersama-sama dengan umat-Mu di rumah masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah kami ya Tuhan. Biarlah kiranya di sepanjang ibadah kami Kau hadir dari awal sampai selesai. Nama-Mu ditinggikan, Nama-Mu dipermuliakan. Berkati setiap umat Tuhan yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Kami yakin dan percaya biarlah Nama-Mu ditinggikan, Nama-Mu dipermuliakan lewat ibadah kami pagi hari ini. Dan setiap kami diberkati lewat ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sembahlah, kita pujikan Dia. Percaya bahwa Roh yang ada dalam kita itu lebih kuat dari segalanya. Dia menghibur dan menguatkan kita.
Demikian kami percaya Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dipuji ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah layak satu-satunya ditinggikan dan diagungkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah penyembahan dan pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila mana lagi kami akan mendengarkan sebagian dari renungan firman Tuhan, Kau yang mengurapi hati pikiran kami ya Bapa. Demikian kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat dalam hidup kami, akan menjadi rema dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa. Hari di mana kita memperingati Roh Allah dicurahkan 2000 tahun lebih. Hari yang sama, saat-saat di mana murid-murid Tuhan dipenuhi oleh hadirat Tuhan, dipenuhi Roh Kudus. Dan terjadi sesuatu yang luar biasa dari waktu itu sampai hari ini, sampai nanti rapture. Saya percaya pekerjaan Roh Allah dahsyat atas hidup kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak di rumahmu masing-masing, Anda bersama keluargamu beribadah pagi hari ini, sekalipun dalam suasana yang mungkin sedikit berbeda. Semalam kita boleh bersama-sama dikejutkan dengan hujan yang sangat-sangat besar. Dan saya mengimani itu sebagai tanda buat kita sekalian bahwa berkat Allah dicurahkan dahsyat buat kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sekalian membuka Alkitab kita. Kita akan sama-sama mengenang kembali bagaimana murid-murid Tuhan dilawat Roh Kudus waktu itu. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama saya akan membacakan buat kita sekalian. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat terlebih dahulu. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Sekali lagi, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sekali lagi saya akan bacakan di ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya percaya ayat-ayat ini sering kita baca. Bahkan mungkin sudah berulang kali kita membacanya, kita merenungkannya. Nah saudara, apa yang bisa kita pelajari? Sebab hari Pentakosta, di mana Roh Allah dicurahkan, itu sudah terjadi. Dan hari ini kita bukan menunggu pencurahan Roh Allah kembali. Sebab Roh Allah sudah dicurahkan. Hari ini Anda dan saya memperingati bagaimana murid-murid dilawat oleh Roh Kudus. Dan seharusnya itu juga terjadi dalam hidup kita sekalian. Nah saudara, kita akan sama-sama melihat ayat firman Tuhan jelas
menjadi perenungan buat kita sekalian. Roh Kudus dicurahkan saat murid-murid waktu itu ada dalam satu tempat. Sebab di pasal sebelumnya ada pesan. Yesus berkata kepada murid-murid, kau harus tunggu waktunya. Roh Allah akan dicurahkan kepadamu. Dan murid-murid ketika mereka berkumpul di satu tempat, Alkitab mencatat tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin keras. Dan apa yang terjadi? Seperti lidah-lidah api hinggap di atas kepala murid-murid. Dan apa yang sangat-sangat luar biasa terjadi waktu itu. Nah saudara, kita akan sama-sama merenungkan. Saya akan mengajak kita sekalian membaca, merenungkan kisah ini. Dan biarlah itu menjadi perenungan. Dan saya berdoa itu juga menjadi kehidupan kita sekalian. Amin. Coba lihat kanan kiri di rumah masing-masing. Kasih senyum yang paling manis. Katakan, hari ini hari Pentakosta, Tuhan melawat hidupmu. Saudara, mari tepuk pundak kerabat, keluarga, mungkin pasanganmu. Katakan begini, hari ini hari Pentakosta, di mana Roh Allah sudah dicurahkan dan Dia akan melawat hidupmu. Saudara, kita akan belajar paling tidak dalam konteks hari Pentakosta waktu itu. Ada hal-hal penting yang bisa kita pelajari. Yang pertama, di ayat yang keempat, sekali lagi saya akan bacakan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saudara, yang pertama, hari Pentakosta apa yang terjadi? Murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus. Seperti tiupan angin keras, tiba-tiba muncul lidah api dan hinggap pada murid-murid. Dan apa yang terjadi? Murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ayat yang keempat, di sana dikatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saudara, bicara penuh artinya Roh Kudus memenuhi kehidupan murid-murid. Roh Kudus mengendalikan, Roh Kudus mengontrol, Roh Kudus mengendalikan murid-murid waktu itu. Roh Kudus mengendalikan, mengontrol, dan menyatakan sesuatu untuk diperkatakan. Saudara, kalimat berikutnya di ayat yang keempat, di sana dikatakan, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Saudara, di satu tempat waktu itu berkumpul semua orang percaya, orang saleh berkumpul di satu tempat. Dan ada dari berbagai latar belakang, budaya, bahasa. Yang menarik, ketika hari itu tiba, Roh Kudus memenuhi murid-murid dan mengatakan apa yang harus diperkatakan oleh murid-murid. Dan murid-murid menyampaikannya dalam bahasa-bahasa orang-orang yang ada waktu itu. Soalnya ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat. Yoel sudah menubuatkan. Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28 sampai 29. Pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan Rohku. Dan saudara, kita melihat hari Pentakosta yang dahsyat, hari Pentakosta yang luar biasa. Dan mulai hari itu kabar keselamatan tersebar dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Saudara, ini menjadi perenungan buat kita sekalian. Kalau waktu itu murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus dan ada tanda-tanda yang luar biasa yang terjadi waktu itu, tiupan angin keras dan lidah api mulai hinggap pada mereka. Dan mereka dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mulai memperkatakan apa yang ditaruh oleh Roh Kudus, apa yang ditaruh oleh Roh Allah kepada para murid
murid-murid, walaupun ada orang yang berkata mereka ini mabuk anggur. Tetapi menarik Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang ada di sekitar Yerusalem, saudara bisa melihat di ayat yang ke-9, orang-orang mereka berasal diantaranya dari Partia, Media, Elam, dan seterusnya. Mereka mendengar murid-murid memperkatakan perkara-perkara yang ajaib yang datang dari Tuhan, dan semua orang yang ada di situ mereka mengerti dengan bahasa mereka masing-masing. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Dan saudara, menjadi perenungan buat kita sekalian. Apakah hari ini itu bisa terjadi? Saudara, saya sebagai pendeta dari gereja aliran karismatik, saya percaya bahwa Roh Kudus sanggup melakukan hal-hal yang supranatural buat kita sekalian. Tetapi saudara, kita belajar, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Roh Kudus akan memimpin. Roh Kudus sama seperti seorang guide yang memegang tangan kita, menuntun kita menjelajahi, mengenal seluruh kebenaran yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi Roh Kudus tidak akan menyesatkan kita. Yang Roh Kudus kerjakan selalu tertuju kepada Yesus Kristus. Saudara, karena itu penting. Minggu lalu saya sudah sampaikan, Roh Kudus selalu menuntun hidup kita bersumber kepada kebenaran yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara, mari kita merenungkan apa yang bisa kita pelajari konteks zaman ini. Hari-hari ini Roh Kudus sudah dicurahkan. Berulang-ulang minggu lalu saya sampaikan, hari ini, zaman ini, Roh Kudus, Roh Allah sudah dicurahkan buat Anda, buat saya, buat gereja Tuhan. Dan artinya apa? Roh yang sama yang memenuhi murid-murid, Roh yang sama itu juga sanggup melakukan perkara ajaib bagi Anda dan kita semua. Amin. Amin. Saudara, mungkin kita berpikir, aduh mustahil, aduh itu kayaknya di luar nalar kita. Tetapi kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang, jadi tidak selalu juga, kadang-kadang kita dibuat sampai ke zona itu untuk menyadari dan melihat bahwa yang Tuhan kerjakan di luar nalar kita. Saudara, saya percaya ini menjadi perenungan kita sekalian hari ini. Murid-murid dipenuhi, murid-murid dikendalikan oleh Roh Kudus, berbicara seperti yang ditaruh di dalam mulutnya, yang ditaruh oleh Roh Allah, itu yang diperkatakan dengan bahasa orang-orang yang berkumpul waktu itu. Dan semua mengerti, memahami. Saudara, saya percaya kalau Roh Kudus sampaikan sesuatu, sekalipun mungkin pada awalnya itu sebuah misteri, tetapi saya percaya Dia akan menyingkapkan sesuatu pengertian buat kita, anak-anaknya. Saudara, ada banyak diskusi yang muncul. Saudara, saya tidak akan bahas di sini. Karena itu mungkin cukup waktu khusus panjang untuk kita berdiskusi. Ada banyak orang yang mendiskusikan, bahkan berdebat. Wah, kalau Roh Kudus turun, dipenuhi Roh Kudus, itu harus berbahasa roh dan lain sebagainya. Soalnya ini menjadi diskusi perdebatan berabad-abad. Dan saya rindu jemaat Tuhan GBI Sokit tidak perlu berdebat satu dengan yang lain. Mungkin di rumahmu engkau bisa berdebat, oh suamimu berbahasa roh sementara engkau enggak, atau sebaliknya, kemudian saling menyalahkan ini itu dan lain sebagainya. Bertobat pagi hari ini, bukan itu tujuannya. Tetapi yang dimaksud, Roh Allah memenuhi murid-murid. Murid-murid waktu itu dikendalikan, dikontrol oleh Tuhan, dikontrol oleh Roh Allah.
Dan ini yang menjadi perenungan buat kita. Kadang-kadang saya dapat pertanyaan cukup menarik Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang muncul pertanyaan begini, Pak, kenapa si A berbahasa roh tapi kelakuannya, hidupnya nggak kudus di hadapan Tuhan? Soalnya ini menjadi perenungan buat kita. Apakah hanya sekedar tampilan luar kita? Kita bisa dilihat rohani kita mungkin dalam standar tertentu, tetapi Tuhan jauh melihat hati kita. Saudara, mari kita belajar. Kalau engkau meyakini murid-murid waktu jadi penuh oleh Roh Kudus dan mereka dikendalikan, saya percaya hari ini pun Roh Kudus mengendalikan, memenuhi, mengontrol hidup kita, maka hidup kita sepenuhnya takluk sama Roh Allah. Saudara, percayalah, minggu lalu kita sudah belajar bahwa yang dikerjakan Roh Kudus memuliakan Yesus. Roh Kudus tidak akan membawa Anda untuk lepas dari konteks kebenaran yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena itu, mari kita terus bersinergi dengan Roh Kudus. Saya percaya engkau akan mengalami lawatan yang luar biasa. Saudara, hari Pentakosta waktu itu, murid-murid penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua, saudara, kita melihat di ayat yang ke-14. Di sana dikatakan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring Petrus berkata kepada mereka. Siapakah mereka? Di ayat yang ke-12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Ayat yang ke-13. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kemudian Petrus berdiri dengan ke-11 rasul yang lain. Dan Petrus berkata, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kalimat-kalimat firman Tuhan yang tertulis ini? Saudara, yang kedua, ketika hari Pentakosta waktu itu, yang pertama, murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, ada keberanian yang muncul untuk bersaksi tentang kebenaran. Saudara, dengan kata lain, saya mengambil sebuah pemahaman pemikiran untuk konteks kita di zaman now. Di zaman Roh Kudus sudah dicurahkan, orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya dikontrol oleh Roh Kudus, maka dia berani bersaksi tentang Yesus Kristus. Saudara, bersaksi tentang Yesus Kristus itu bukan saja satu pemahaman. Kita pergi ketemu orang cerita tentang Yesus Kristus. Memang itu salah satu di antaranya. Tetapi jauh lebih efektif adalah kesaksian hidupmu. Saya sedih. Kadang-kadang saya jumpai Kristen sih, tapi saya berharap bukan jemaat di tempat ini. Tapi kalau ada jemaat di tempat ini, ya bertobat. Saya sering jumpai ada kalimat-kalimat muncul begini. Kristen sih, tapi omongannya itu loh. Kristen sih, tapi perilakunya itu loh. Saudara, kalau itu masih ada dalam hati hidup kita, belum bisa kita lepaskan. Kita masih berkata, oh ini gak bisa, ini sifat dan karakterku. Saudara, perhatikan baik-baik. Orang yang mengasihi Kristus, bukankah tujuan goal akhirnya diubahkan
menjadi seperti Kristus. Kalau engkau hanya mungkin mengalami tekanan fisik dalam konteks tertentu, engkau mungkin terintimidasi karena ada intimidasi yang muncul. Mungkin engkau dilecehkan, mungkin engkau tidak dianggap, tidak dipedulikan. Reaksimu mulai muncul, egomu mulai naik. Dengar baik-baik. Kalau engkau penuh Roh Kudus, belajar hidupmu dikendalikan oleh Roh Allah dan berani menampilkan karakter Kristus. Amin. Siapa Anda dan saya, saudara? Kita manusia dari debu dan tanah. Kita ini dibentuk dari tanah liat. Artinya apa? Tubuh kita fana. Kita tidak bisa berbangga dengan kondisi hidup kita. Apalagi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi syukur kepada Tuhan, sekalipun manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tetap punya cara untuk membawa umatnya, ciptaannya kembali kepadanya. Bukankah sudah kita peringati, bukankah kita hidupi bahwa Yesus datang dari sorga, Dia turun ke dunia, Dia mengambil rupa seorang manusia, Dia disiksa, disalibkan, mati, dikuburkan, tapi Dia bangkit pada hari ketiga. Dia naik ke surga, Dia utus Rohnya. Ini pekerjaan Allah yang luar biasa. Karena itu mari bangun semangat untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Mungkin engkau tidak sepandai sama seperti orang berbicara dengan fasih siapa Yesus Kristus dan lain sebagainya. Engkau mungkin berkata, aku orang sederhana, gak bisa ini itu. Tapi perilaku hidupmu menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitarmu. Mereka akan berkata, ini aku baru lihat orang Kristen yang luar biasa. Ini aku baru lihat orang Kristen perkataannya luar biasa. Saudara-saudara, saya berdoa itu Anda orangnya. Amin. Sekarang coba pandang keluargamu, kasih senyum. Yang tahu persis karakteristik hidup kita ya di rumahmu itu. Kalau di luar nggak tahu, saudara. Begitu kita keluar dari rumah kita, ya Anda lihatnya penampilan seperti ini. Tapi yang tahu siapa saya secara pribadi, istri dan anak-anak. Karena apa? Mereka tinggal seru. Sekarang kasih senyum sama pasanganmu, ngomong begini, aku mau menampilkan karakteristik Kristus, menjadi saksi Kristus. Haleluya, amin. Saya percaya kalau engkau punya usaha, punya anak buah karyawan, karyawanmu terberkati karena perkataan hidupmu sungguh-sungguh mencerminkan Kristus. Kalau engkau sebagai karyawan bekerja di salah satu perusahaan, mungkin staf pimpinanmu, rekan kerja yang lain akan geleng-geleng kepala, ini Kristen luar biasa. Saya berdoa zaman now, dalam suasana pandemi COVID-19, Anda menjadi pribadi yang mencerminkan Yesus dalam hidupmu. Haleluya. Oh, mungkin di rumah mulai senggol-senggolan, bisik-bisik. Apa ya kayak gue? Banyumasnya muncul. Saudara, tapi saya percaya kita memang punya kelemahan, Bapak Ibu Saudara. Kita belum sempurna. Saya pun masih syarat dengan kelemahan, kekurangan. Tempo-tempo mungkin emosi kita bisa terpancing. Tempo-tempo pikiran kita mungkin mulai pikiran negatif muncul. Ketika diperhadapkan tantangan, persoalan dan lain sebagainya, pikiran kita jauh lebih bekerja keras ketimbang pikiran kita ditaklukkan kepada pikiran Kristus. Kadang-kadang bisa muncul seperti itu. Tapi saya mau mengajak kita sekalian, pengiringanmu, pengiringanku kepada Kristus
hari-hari ini dituntun oleh Roh Kudus. Karena itu taklukkan dirimu dan belajarlah untuk taat kepada Dia. Saya percaya poin yang kedua, saudara, bukan saja terjadi atas murid-murid waktu itu, tapi hari-hari ini akan muncul saksi-saksi Kristus. Anak-anak mungkin di tengah situasi pandemi COVID-19, anak-anak, beberapa minggu yang lalu saya sampaikan, anak-anak kita tidak bisa tahu kondisi stres anak kita dalam suasana pandemi ini. Tapi saya berdoa, dalam suasana pandemi COVID-19 ini, anak-anak dari kehidupan orang-orang percaya akan tampil beda. Amin. Amin. Saudara, jangan abaikan, anggap nomor sekian anak-anak. Ya, ada banyak diskusi muncul di televisi karena beberapa kemarin sempat ada apa istilahnya, muncul option apakah sekolah masuk. Wah, mulai muncul opini di media televisi, oh kalau saya nggak rela anak saya, kan dia nggak bisa pakai masker seharian, nanti kalau dilepas gimana, nanti kalau ngobrol sama teman-temannya gimana, kalau ini itu dan lain sebagainya. Akhirnya muncul surat edaran untuk wilayah kita libur lagi sampai 30 Juni. Saudara, tapi sisi lain anak-anak di rumah sudah mulai boring, istilah bahasa gaul hari-hari ini. Ya kalau rumahnya besar, ada halaman mungkin sekian ratus ubin, keluar rumah ketemu halaman, keluar pintu belakang ketemu kebun. Tapi mungkin beberapa orang suasananya sama mungkin seperti yang kami alami. Buka pintu kamar, ruang depan, dari depan ke dapur, dari dapur ke ruang makan, balik lagi ruang depan. Saudara, buat anak-anak ini bisa muncul tingkat stres yang tinggi. Kalau orang tua bisa curi-curi keluar, ya alasan belanja lah, ini itu, padahal mungkin kepengen lihat suasana di luar. Tapi pernahkah terpikir anak-anakmu dikurung di rumah terus? Saudara, memang betul kita membantu pencegahan penyebaran, tapi ini muncul suasana tingkat. Bagaimana engkau bisa mencerminkan pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi kesaksian keluar kalau di rumahmu engkau tidak bisa mengatasi situasi persoalan yang dihadapi anggota keluarga? Karena itu penting, yuk kita mau belajar karakteristik Kristus ada dalam hidup kita. Saudara, jangan sampai pandemi COVID-19 ini yang emosi malah emosinya makin naik. Yang suka marah itu malah tambah. Tapi saya berdoa jemaat GBI Sokit mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Lihat kanan kiri, kasih senyum. Amin gak sih? Haleluya. Saudara, Petrus, siapa Petrus? Kalau Anda dan saya belajar firman Tuhan di dalam kitab Injil-Injil, ketika Petrus melihat Yesus ditangkap, dia menyangkali Yesus 3 kali. Saudara, cukup tragis ketika ada seorang anak kecil bertanya, mungkin dalam bahasa saya, Om, bukankah Om juga ikut rombongan yang ditangkap itu yang sedang diadili? Petrus bersumpah, aku tidak kenal siapa orang itu. Saudara, apa yang terjadi ketika Petrus mengalami ketawaran hati? Dia berkata kepada murid-murid yang lain, aku mau pergi tangkap ikan. Dan akhirnya Yesus kanseling pribadi sama Petrus. Yesus melihat dari kejauhan kurang lebih 200 hasta di pinggir pantai. Murid-murid bersusah payah sepanjang malam tangkap ikan, nggak dapat apa-apa.
Kemudian Yesus berkata dari pinggir pantai, tebarkan jalamu. Dan apa yang terjadi? Murid-murid menangkap ikan yang luar biasa. Ketika di pinggir pantai mereka menemui ada ikan yang sedang dibakar oleh Yesus. Kemudian Yesus ngomong begini, ayo mari sarapan. Setelah selesai sarapan, Yesus counseling pribadi Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain ini? 3 kali Yesus bertanya, Petrus menangis. Dan Yesus berkata kepada Petrus, kau masih muda, kau bisa bebas kemana-mana, tapi nanti pada waktunya kau gak akan bisa apa. Dan Yesus sedang berbicara tentang kematian Petrus. Dan ketika Yesus sedang terangkat ke surga, muncul pertanyaan murid-murid. Kisah Para Rasul pasal pertama, kapan Tuhan kau pulihkan Israel? Yesus berkata, gak usah mikirin itu, nanti Bapa tentukan itu. Yang jelas, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa yang memiliki daya ledak yang luar biasa. Bukan untuk menghancurkan, tetapi daya ledak yang membawa pengaruh. Dan terjadi ketika hari Pentakosta, orang-orang melihat murid-murid mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa asing. Mereka menyangka murid-murid mabuk anggur. Petrus berdiri dengan keberanian, dia berkata, mereka tidak seperti yang kamu sangka, tetapi mereka terjadi karena Allah melawat seperti yang dinubuatkan Yoel. Saudara, muncul keberanian yang luar biasa. Orang Kristen, jangan jadi penakut dalam hidupmu. Kalau engkau gara-gara Kristen pekerjaanmu terintimidasi, bersyukurlah. Tapi kalau engkau Kristen, engkau mengalami tekanan karena dosa-dosamu, bertobatlah. Tuhan mau mendisiplin anak-anaknya menjadi pribadi-pribadi yang cinta Tuhan. Amin. Saya bersemangat sekali kalau ada anak-anak Tuhan yang hidupnya menampilkan karakteristik Kristus. Petrus tidak menjadi takut lagi. Petrus bukan bersembunyi lagi, tapi Petrus berdiri dengan ke-11 murid yang lain. Ini membuktikan bahwa ini aku yang kemarin aku takut, yang kemarin aku tidak punya pengharapan. Sekarang Yesus mencurahkan rohnya, dan itu yang diberitakan oleh Petrus. Saudara, sekali lagi hari ini adalah hari Pentakosta, di mana Anda dan saya memperingati hari dicurahkan Roh Kudus. Saya berdoa, jemaat GBI Sokit, kita adalah gereja Bethel Indonesia, gereja yang menempatkan Kristus sebagai kepala gereja. Gereja di mana kita menempatkan Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Dan saya berdoa, kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di wadah gereja Bethel Indonesia, yang percaya bahwa Roh Kudus hari-hari ini dia sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib melalui hidupmu. Karena itu, mari kita bangun karakteristik Kristus, sama seperti visi gereja Bethel Indonesia, gereja kita, menjadi seperti Yesus. Saudara, ini menjadi perenungan buat kita. Yang terakhir, haleluya, yang terakhir kita akan lihat ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi.
Kalimat seterusnya, juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Perhatikan kalimat ayat 21. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, hari Pentakosta yang terjadi pertama, murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus. Yang kedua, ada satu keberanian untuk bersaksi kebenaran tentang Kristus Yesus. Dan yang ketiga, tanda-tanda ajaib dari Allah dinyatakan. Saudara, saya banyak menerima WA, banyak mendampingi anak-anak Tuhan yang mengalami pergumulan begitu berat. Tuhan nyatakan mujizat satu persatu. Saudara, ini menjadi satu peneguhan buat saya bahwa hari-hari ini di mana Roh Allah sudah dicurahkan adalah hari-hari yang diwarnai dengan perkara-perkara yang ajaib dari Tuhan. Memang tantangan bisa muncul, memang masalah masih ada, tapi yang saya percayai, tanda ajaib dari Tuhan, mujizat masih terjadi hari ini. Amin. Saudara, berulang-ulang saya nggak pernah bosan. Dalam renungan setiap hari pun saya sampaikan, badai pasti berlalu, pelangi kasih Tuhan akan terbit. Saudara, apa kau bisa daftarkan? Kau bisa buat list, mungkin ambil kertas putih, kemudian kau bisa tulis persoalan pergumulanmu yang kau alami selama masa-masa pandemi ini. Mungkin ada di antara kita yang sudah menulis bisa masuk belasan persoalan. Mungkin ada juga yang mendapati persoalan puluhan persoalan. Tapi yang saya yakini, yang saya tahu sebagai seorang hamba Tuhan, semakin banyak tantangan yang kita hadapi, semakin banyak mujizat yang kau alami. Amin. Gimana engkau akan mengalami mujizat kalau engkau nggak ketemu persoalan? Yang butuh kesembuhan orang sakit, yang butuh ditolong Tuhan, itu orang yang mengalami tekanan. Kalau semuanya enak-enak, biasanya manusiawi kita, bahkan tidak sedikit orang-orang yang hidupnya enak, tidak penuh dengan tantangan, dia lupa dengan Tuhan. Tapi saya berdoa, Anda sekalian, sekalipun Anda mengalami banyak persoalan, yang saya ketahui, saya imani, dia buka jalan untuk menolong hidup. Amin. Saya tidak tahu Anda mengikuti live streaming ini di rumahmu. Mungkin ada suami istri yang anggur pernikahannya sudah mulai surut dan menjadi hambar. Berdoa pagi hari ini di hari Pentakosta, Tuhan akan ubahkan anggur pernikahanmu selalu manis sampai Tuhan datang. Amin. Amin. Biasanya kalau lagi pacaran itu mesra banget, ya. Kalau pacar kita terpleset, aduh sayang. Mungkin ada yang panggil, aduh honey. Ada yang panggil, aduh mas. Kalau yang dari sana mungkin, aduh koko, aduh cici. Begitu sudah married, kepleset, matamu taruh di mana? Ketemu persoalan mulai ngomel waktu pacaran.
Ya, besok kalau kita nikah, apapun badai persoalan apapun kita hadapi bersama. Begitu sudah nikah, kadang-kadang nih suami-suami yang penakut, istri jadi tameng di depan. Tapi saya percaya suami-suami jemaat GBI Sokit tidak seperti itu. Amin. Haleluya. Kita semua akan bersama-sama bergandengan tangan, suami, istri, dan anak-anak, pada persoalan seberat apapun. Ketika engkau sepakat dalam doa, saya sampai hari ini dan seterusnya tidak pernah goyah. Tuhan yang kulayani, Tuhan yang kusembah, Yesus Kristus sanggup mengadakan mujizat melalui Roh-Nya yang kudus. Amin. Oke, nanti selesai ibadah live streaming ini, Anda berdoa dengan pasanganmu, pergumulanmu apa, persoalanmu apa, berdoa. Tuhan bisa menolong secara luar biasa. Amin. Nah, sekarang tutup Alkitabmu. Mungkin yang bawa Alkitab ya tutup Alkitab. Yang pakai tablet, matikan tabletmu. Gak usah lirik WhatsApp, gak usah lirik yang lain, karena begitu dilirik live streamingnya hilang. Ayo, saya mau mengajak kita sekalian semua bangkit berdiri. Semua sudah rindu ibadah bersama di gereja, betul? Lihat kanan kiri, lambaikan tangan sama keluargamu. Beberapa hari kemarin saya sempat ketemu, masih ikutin aturan protokoler yang harus ditaati. Sembari jaga jarak, ada beberapa orang yang diskusi, aduh sudah kangen banget kepengen ibadah di gereja. Saya bilang tunggu waktunya, nanti Tuhan akan menolong kita. Ada WA masuk, Pak Antipas kapan ibadah di gereja diadakan? Saya bilang tunggu waktunya. Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan pandemi seperti ini, ya, seperti kasus-kasus yang kita hadapi hari-hari ini karena situasi pandemi, itu menstimulus kerinduanmu, kecintaanmu ke rumah Tuhan. Dan saya berdoa makin besar dalam kerinduanmu ketika kita mendapat kembali izin untuk bersama-sama beribadah karena aman. Saya percaya engkau tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk bersekutu kepada Tuhan. Mari saya undang kita sekalian sama-sama bersepakat dalam doa. Kami bersyukur pagi siang hari ini, sekalipun hidup kami diwarnai suka duka, senang susah, sakit sehat, diwarnai dengan berbagai tantangan persoalan. Tapi satu hal yang tidak pernah goyah dari hati hidup kami, mujizat masih ada sampai hari ini. Tuhan yang terus memberkati kami belajar bagaimana hari Pentakosta waktu itu. Murid-murid dipenuhi oleh Roh-Mu, dikendalikan, dikontrol oleh Roh Kudus. Dan murid-murid memiliki keberanian untuk menyaksikan tentang kebenaran. Dan tanda-tanda ajaib terjadi waktu itu. Bapak, hari-hari ini, zaman ini adalah zaman di mana Roh-Mu tinggal dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Kami percaya biarlah hidup kami sungguh-sungguh dipenuhi, dikendalikan oleh Roh-Mu. Dan muncul keberanian untuk kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu dalam perilaku, perkataan, hidup kami, baik rumah tangga kami, pekerjaan kami, anak-anak kami, kami yang kuliah, kami yang studi. Semua yang ada pada kami mencerminkan Yesus menjadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya juga Tuhan hari-hari ini tanda-tanda ajaib masih terus terjadi. Di tengah-tengah persoalan pergumulan yang kami hadapi, di rumah tangga kami masing-masing, di pekerjaan kami, di usaha kami. Kami mengangkat hati kami mengangkat setiap doa-doa kami.
Tuhan yang sama, Roh Allah yang waktu itu mengadakan tanda-tanda ajaib melalui murid-murid, Roh juga melakukan tanda-tanda yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya itu masih terjadi sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Hari ini hari di mana kami memperingati hari turunnya Roh Kudus untuk kami, hari Pentakosta, dan kami dipenuhi oleh Roh-Mu. Kami dipenuhi oleh hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami tetap mengangkat hati kami berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di minggu ini, secara khusus jemaat GBI Sokit. Kami berdoa untuk Kalista. Kami berdoa untuk Albert Hananya. Kami berdoa untuk Kurniawan. Kami berdoa juga untuk Bapak Kongsi. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang minggu ini berulang tahun. Diberkati hidup mereka sekalian. Damai sejahtera, kekuatan perlindungan, masa depan anak-anak-Mu, semua ada di tangan-Mu Tuhan. Yang terbaik Tuhan kerjakan, yang terindah Tuhan siapkan buat mereka dan juga buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami tetap mengangkat hati kami. Kami berdoa untuk negeri kami Indonesia. Mari Bapak, kalau pemerintah mencanangkan new normal, kami berdoa Tuhan, biarlah apa yang sedang dicanangkan diatur sedemikian rupa. Kami berdoa Engkau memberkati setiap program perencanaan yang ada. Tuhan memberkati presiden kami. Tuhan memberkati wakil presiden kami. Tuhan memberkati seluruh staf menteri yang ada. Gugus yang menangani COVID-19, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk sipil, militer, TNI, Polri, legislatif, yudikatif. Kami berdoa untuk eksekutif. Semua dalam berkat perlindungan-Mu Tuhan. Dari tingkat pusat sampai daerah diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk ketua sinode kami beserta seluruh staf dan jajarannya. Kami berdoa untuk BPD-BPD yang ada di Indonesia, dan secara khusus untuk BPD Jateng DIY, ketua BPD Jateng DIY dan staf dan jajarannya. Tuhan memberkati ketua Perwil Barat Daya, dan secara khusus kami juga berdoa untuk gembala sidang kami. Tuhan memberkati gembala kami, rumah tangga gembala kami, hamba-hamba-Mu di tempat ini semua dalam berkat perlindungan-Mu, aktivis sampai jemaat-Mu, baik yang dewasa sampai anak yang dikandung, semuanya dalam berkat penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat hati kita, tengadahkan wajah, angkat kedua tangan. Kita akan akhiri ibadah kita. Biarlah kasih karunia, berkat Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Dia datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dari yang dewasa sampai anak yang dikandung, semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Lihat kanan kiri, katakan badai pasti berlalu, pelangi kasih Tuhan terbit. God bless you all.